Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Faladir dengan NIM B60.021.0096. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modul 2 yaitu penarikan sampel dan estimasi parameter. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas dari pos praktikum statistika, yaitu modul 2, yaitu penarikan estimasi dan estimasi parameter. Yang pertama, kita cek dulu dari data yang kita dapat, yaitu ini, dengan 11 kolom dan berjumlah 50. Oke, untuk yang pertama, kita mencari total dari semua jumlah tersebut, yaitu menggunakan rumus sum. Nah, dengan cara di-drag, ketikkan sum, lalu di dalamnya ini di-drag dari sini sampai dari kolom 1 sampai kolom 11. Lalu ketika selesai di sum, tinggal kita pencet klik 2 kali di sini. Nah, untuk menentukan rata-rata dari jumlah tersebut, yaitu kita bisa menuliskan rumus average, yaitu average, lalu kita blok sama seperti menghitung jumlah tadi. Lalu kita klik 2 kali juga pada pojok bawah sini, dan didapatkan jumlah dan hasil rata-rata seperti data berikut. Oke, karena di sini saya sudah mengerjakan Excel dari tugas tersebut, maka di sini saya akan menjelaskan saja bagaimana data-data tersebut bisa dicari. Oke, untuk diuji validasi itu terdapat tabel, yaitu tabel variabel dan hasil perhitungan. Oke, untuk N sendiri merupakan jumlah dari data yang telah didapat, yaitu N-nya 50. Untuk def itu degree of freedom, yaitu dengan rumus 50 dikurangi 2 atau jumlah dari keseluruhan dikurangi 2. Oke, untuk confidence level kita sudah menetapkan yaitu 95%, lalu untuk alfa, alfa yaitu 0,05%, yaitu 100 dikurangi 95%. Oke, untuk dari t-tabel sendiri memiliki rumus yaitu seperti ini, sama dengan TINV, lalu kita kasih B6 yaitu ini dari alfa, dan di sini mempunyai rumus yaitu probability. Ini tiap laptop itu memiliki tanda hubung yang berbeda ya. Jadi ya masing-masing punya karakteristik sendiri seperti kita. Oke, untuk mencarinya yaitu probability yaitu ini, dan untuk degree of freedom yaitu kita masukkan ini. Lalu ketemulah jumlah tabel seperti tabel seperti data berikut. Untuk menghitung R tabel kita menggunakan rumus B7 yaitu T tabel dibagi SQRT dan jumlah dari B4 yaitu degree of freedom ditambah dengan B7 yaitu T tabel lalu dipangkatkan 2. Lalu dapatlah jumlah dengan segini. Oke, untuk ini kita masukkan ke dalam T tabel. Lalu untuk agar cepat dalam mengopis semuanya, kita tarik aja ke bawah gini. Dan sudah jadi. Oke, untuk kita mencari ini dulu ya, R hitung. R hitung itu cara mencarinya kita buka dengan model SPSS yaitu dari validitas. Karena saya sudah mengerjakannya, saya tinggal oke, untuk cara mengetahui dari R hitung tersebut yaitu kita gunakan cara yaitu kita kopikan seluruh data yang ada di Excel tersebut, Excel tadi ya. Kita kopikan ke sini dan kita dapatkan seperti ini. Oke, untuk pengopiannya yaitu dari kolom 1 nomor 1 hingga total, total skor dari seluruhnya. Lalu kita blok sampai ke bawah sini. Mungkin seperti itu. Lalu lanjut untuk mendapatkan R hitung
tersebut, kita lakukan analisis data pada program SPSS tersebut. Oke, kita pilih analyze, lalu kita pilih correlate ya. Lalu kita pilih bivariate. Nah, di sini kita harus memindahkan data yang ada di sini lalu dipindahkan ke data yang di sini. Oke, untuk caranya kita tekan aja Ctrl Shift. Kursor bawah, kita klik satu persatu. Kita masukkan semua beserta dengan total-totalnya. Lalu untuk memindahkannya yaitu dengan cara kita klik aja panah di sini. Nah, apabila sudah, pastikan semuanya itu sudah tercentang yaitu percent dan flag significant correlation. Lalu untuk test of significance yaitu dengan tutel. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk mengetahui dan untuk bisa mengopi yaitu kita klik saja 2 kali pada tabel. Nah, untuk correlation udah muncul. Lalu untuk mengetahui R hitung atau R total yaitu kita blok saja di sini. Jika sudah kita kopikan. Oke, kita kopikan di sini. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam tabel tersebut, kita tuliskan di sini dulu. Apa fungsinya? Yaitu ketika dari program SPSS tersebut dia tidak berbentuk desimal. Jadi kita harus mengubahnya secara manual. Yaitu saya sudah menghitungnya, sudah menggantinya dalam bentuk desimal ya. Lalu ketika sudah kita tinggal blok, kita kopikan ke sini. Nah, untuk beberapa laptop mungkin ada fitur yaitu paste, tapi paste-nya itu menggunakan ini sebentar. Saya coba ya. Nah, kita gunakan yang transpose ini. Mungkin itu. Lalu untuk di sini terdapat keterangan yaitu R hitung lebih besar dari R tabel dapat dinyatakan valid. Oke, mari kita cek satu persatu. Untuk 0,7 yang nomor soal 1 lebih besar jadi valid. Untuk yang nomor 2 lebih besar juga jadi valid. Nomor 3 lebih besar valid. Dan ini seterusnya mungkin dari R hitung tersebut lebih besar semua jadi keterangan yang diberikan yaitu valid. Jika terjadi keterangan yang tidak valid, maka dapat dilakukan beberapa solusi yaitu 1. Menghitung dan mengganti dengan soal yang lain. 2. Mengulang angket dan dibagikan kepada responden lain tanpa harus mengganti soal. 3. Tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang. Namun, item angket yang tidak valid tersebut di drop out dengan catatan item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang diteliti dan tidak ikut dihitung dalam pengujian berikutnya. Uji reliabilitas. Oke, mungkin dari uji validasi cukup sekian. Mari kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas tersebut juga sudah saya kerjakan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan data-data tersebut. Oke, untuk di dalam Excel ini kita sudah menemukan bahwa semua nomor butir soal sudah ada keterangan valid. Lalu coba kita cek dengan cara menggunakan SPSS terlebih dahulu. Oke, untuk validasi kita coba analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Kita coba oke. Lalu akan keluar seperti ini. Di sini kita menemukan bahwa seek to tell itu pada nomor butir soal nomor 7 yaitu ada 0,09 dan itu mungkin hasilnya negatif. Jadi kita harus hilangkan hal tersebut. Kenapa kita harus menghilangkan hal tersebut, menghilangkan kolom tersebut? Karena itu merupakan salah satu bukti dari data tersebut tidak valid. Maka kita hapuskan saja. Bagaimana cara menghapusnya? Oke, untuk cara menghapusnya itu mudah. Tinggal kita klik pada bagian sini, kita klik kanan lalu kita clear.
Gampang bukan? Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke uji reliable yang sudah dihapus untuk nomor putih soal nomor 7. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menentukan uji reliabilitas. Nah, saya sudah mengerjakan data-data yang sudah diberikan kepada saya. Lalu saya di sini akan menjelaskan saja bagaimana cara data tersebut dicari. Oke, untuk yang pertama, kita mencari dalam perhitungan pada uji reliabilitas, yaitu menggunakan program SPSS tersebut yang sudah menggunakan program SPSS. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama yaitu pastikan pada nomor butir soal nomor 7 itu sudah dihapus ya, karena tadi pada uji validitas kita sudah menghapusnya. Lalu untuk cara menganalisisnya, yaitu kita klik untuk pada analyze, lalu kita pilih scale, kita pilih reliability analyze. Nah, di sini saya sudah memindahkannya, lalu kita cek pada statistik. Nah, jangan lupa untuk mencentang scale if item deleted, yaitu berguna untuk mengecek atau menetapkan bahwa item yang sebelumnya sudah terhapus. Lalu apabila sudah, kita klik continue, kita klik OK. Nah, maka keluar beberapa data yang kita inginkan, yaitu untuk jumlah dari Crouchback Alpas yaitu 0,899. Lalu kita kopikan kepada Excel, kita sudah dapat di sini. Nah, untuk keterangan dari uji reliabilitas tersebut merupakan reliable. Kenapa? Karena alpha lebih besar daripada R table. Untuk R table merupakan 0,27871. Jadi bisa dikatakan reliable. Untuk mendapatkan data tabel tersebut, kita bisa menggunakan SPSS, yaitu tinggal kita copy paste pada output yang telah dianalisis. Yaitu kita copy paste pada di sini dan kita tempelkan pada di sini. Nah, pada data tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel responden N sebanyak 50 orang. Karena tidak ada data yang kosong, dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Untuk data selanjutnya, kita juga bisa copy paste dari SPSS tersebut, kita pilih output, lalu kita kopikan ini ke dalam Excel dan jadilah seperti ini. Pada data tersebut, kita dapat memiliki kesimpulan yaitu dari output di samping diketahui end of item butir pernyataan pada kuesioner ada 10 buah nilai Crouchback alpha sebesar 0,899. Karena nilai 0,899 lebih besar dari 0,27871, maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Nah, untuk data yang selanjutnya, kita juga bisa copy paste-kan dari SPSS yang telah dikerjakan. Kita bisa kopikan bagian sini. Lalu kita kopikan di sini dan jadilah seperti ini. Untuk tabel tersebut memiliki kesimpulan bahwa tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-10 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Crouchback alpha untuk ke-10 pernyataan adalah lebih besar dari 0,27871. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 pernyataan tersebut reliable. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.